Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bahas lebih dalam ya soal siklus besar naik turunnya kekuatan dunia. Ini berdasarkan catatan dan riset yang udah Anda siapkan. Tujuannya sih ya supaya Anda semua bisa lebih, lebih jeli lah lihat pola sejarah ini, jadi bisa lebih ngerti dinamika global sekarang. Apalagi kalau kita mau lihat ke masa depan, gitu. Iya, betul sekali. Materi ini kan nawarin semacam kerangka berpikir ya, gimana siklus uang, kredit, utang, terus konflik internal, sampai gesekan kekuatan luar, contohnya ya AS dan Tiongkok, itu membentuk dunia kita. Dan apa implikasinya nanti ke depan? Intinya sih ngelihat gambaran besarnya lah. Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Nah, salah satu yang ditekankan banget di analisis ini tuh pentingnya belajar dari sejarah kan? Iya, benar. Karena ternyata banyak gejolak besar yang kita alami sekarang atau mungkin nanti kita hadapi, itu polanya mirip-mirip sama yang dulu. Jadi kuncinya di pemahaman pola itu. Persis. Dan konsep utamanya itu disebut siklus besar atau the big cycle. The big cycle, oke? Iya, ini kayak pola dasar gitu. Sebuah kekuatan bisa naik, misalnya lewat pendidikan bagus, inovasi, produktivitas tinggi. Tapi, nah ini dia, seringkali abis itu masuk fase turun. Penyebabnya macam-macam. Bisa utang numpuk, perpecahan di dalam negeri yang parah, atau ada tantangan dari kekuatan baru. Menarik polanya. Dan kerangka kerja ini mengidentifikasi ada tahap-tahapannya. Ada argumen kuat nih yang bilang kalau kita ini mungkin lagi ada di tahap 5. Tahap 5, itu gimana tuh? Itu periode di mana kondisi finansial biasanya lagi sulit, terus konflik internalnya memanas. Gejalanya, udah kelihatan banget dan disebut kayak lampu merah lah di analisisnya. Misalnya, kesenjangan kaya miskin yang, ekstrim banget. Polarisasi politik sosial itu parah. Terus muncul populisme, gerakan politik yang suka mengadu rakyat lawan elit gitu, baik dari kiri atau kanan. Wah, iya. Contohnya juga disebutin ya di sini, kayak data polarisasi di AS itu nunjukin politisi makin jarang mau kompromi lintas partai. Terus sentimen negatif antar pendukung partai juga tinggi banget. Bahkan disebut ada fenomena kayak perang kelas yang makin nyata dan orang makin nggak percaya sama kebenaran objektif. Betul. Ditambah lagi media yang makin pecah belah gitu ya. Gambaran yang cukup serius ya ini. Nah ini yang perlu digarisbawahi juga. Perpecahan internal ini seringnya nggak berdiri sendiri. Kata analisis ini, kondisi ini bisa jalan barengan atau malah bikin parah ketegangan di level global. Secara sejarah gitu kalau ada kekuatan baru, kita ambil contoh Tiongkok sekarang, mulai nyaingin kekuatan dominan yang udah ada, ya AS contohnya, potensi konflik di mana-mana itu biasanya naik. Ini dinamika klasik transisi kekuasaan lah. Dan ini punya implikasi besar buat masa depan, jelas. Oke, jadi ada kaitan antara internal dan eksternal ya. Nah, analisis yang Anda bawa ini kan juga nyorot beberapa area konflik utama AS Tiongkok yang relevan banget ke depan ya. Pertama disebut perang teknologi. Ini persaingannya ketat banget. Ada upaya saling misahin diri atau decoupling, isu curi kekayaan intelektual. Meski ya motif proteksi dagang juga disinggung sih. Iya. Terus ada ketergantungan teknologi penting kayak semikonduktor. Malah ada prediksi Tiongkok bisa unggul nih 5-10 tahun lagi. Wah, lumayan cepat juga ya prediksinya. Iya, prediksi itu kan pasti ada dasarnya ya dari tren yang dianalisis di sumbernya. Selain teknologi, medan perang lain yang krusial itu, perang modal. Perang modal, oke. Gimana tuh? AS kan punya senjata sanksi ekonomi ya, tapi di sisi lain ada risiko buat status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Terus utang AS yang gede banget, sebagian kan dipegang Tiongkok, ditambang lagi mereka cetak uang terus. Nah, ini bikin rentan. Jadi dilema juga ya. Iya, sementara itu Tiongkok punya potensi besar buat ngembangin pasar modalnya sama mata uangnya renminbi atau RMB itu. Potensinya ada buat tumbuh. Ini jadi pertanyaan menarik sih. Gimana ya hubungan unik debitur-kreditur raksasa antara AS dan Tiongkok ini bakal main peran di tengah tensi yang makin tinggi? Apakah ini bisa jadi semacam kartu truf atau malah jadi kelemahan buat salah satu pihak nanti di masa depan? Itu pertanyaan bagus banget. Dan materi ini juga menekankan banget soal pentingnya paham perbedaan nilai-nilai dasar. AS kan fokus banget ke kebebasan individu ya, sementara Tiongkok itu lebih mentingin stabilitas kolektif.
Iya, beda ya filosofinya. Nah, ngertiin dan ngehargain perbedaan cara pandang ini dianggap penting banget buat ngehindarin konflik yang paling parah di masa depan. Jadi ini bukan cuma soal ekonomi atau militer aja, tapi benturan cara pandang yang mendasar. Oke. Jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, memahami kerangka siklus besar ini, gimana kekuatan itu naik turun, gimana siklus utang dan konflik internal bekerja, terus gimana persaingan antar negara terbentuk, itu ngasih kita kayak kacamata yang kuat lah buat baca peristiwa dunia sekarang. Dan juga buat ngebayangin kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Ini bukan ramalan ya, tapi lebih ke alat bantu buat memahami pola. Betul sekali. Pesannya sih jangan sampai kita cuma kejebak sama berita harian aja, yang riak-riak kecil gitu. Lebih penting itu ngelihat arusnya, tren jangka panjangnya, sama hubungan sebab akibatnya. Pemahaman ini bisa ngebantu kita navigasi dan ambil keputusan yang lebih baik buat pribadi maupun bareng-bareng ya, ngadepin masa depan yang kayaknya bakal makin rumit nih. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang ditinggalkan analisis ini buat Anda renungkan. Kalau kita ingat pola siklus sejarah yang tadi kita bahas, terus lihat tensi global sekarang, dan perbedaan nilai yang fundamental antar kekuatan besar, kira-kira gimana ya caranya nemuin keseimbangan antara persaingan yang mungkin nggak bisa dihindari sama sekali, tapi juga koeksistensi yang damai. Gimana caranya itu bisa dicapai di masa depan? Pertanyaan besar ya, buat kita pikirkan sama-sama.